cowok ya ini ya, selalu ada yang pakai baju kotak-kotak merah hitam. Kamu ngapain sih pakai baju kayak gitu? Aku juga nggak tahu. Tolong lelaki ubaya empatinya. Kasihan teman gitu saya. Aku suka busnya yang ada depan. Dan kalau tengahnya itu ada pegangannya gini loh. Nah, kalau misalnya yang bus pariwisata itu pegangannya cuman bismillahirrahmanirrahim. Hai, waduh, Ubaya-tizen, apa kabar? Nah, kayaknya kita langsung masuk aja deh, karena kayaknya hari ini kita mau bahas yang banyak gitu loh, kayak apapun tuh bisa diceritakan gitu kan. Mungkin kita akan ngebahas sesuatu yang indah untuk dikenang, tapi tidak untuk diulangi. Iya, benar-benar. Ya kita cerita tipis-tipis lah, inget-inget masa-masa lalu. Terus juga makanya mengingat masa muda. Iya, sampai sekarang masih muda sih. Nggak, maksudnya inget-inget waktu zaman-zaman kita masih culun aja. Ya, sebelum berevolusi menjadi seperti ini. Kita pernah melewati masa itu. Iya, bener. Ya, yang which is nggak jauh-jauh dari Ubaya juga kan. Iya, karena kita tumbuh dan berkembang di Ubaya. Oke. Nah, ini kembali ke masa culun kita mungkin. Waktu pertama kali milih mau kuliah di mana? Kan masih SMA, masih culun lah ya. Benar-benar. Gimana? Kamu dulu waktu jadi gini, kan Ubaya itu kalau awal-awal kan biasanya selalu nyebar jalur undangan nggak sih ke sekolah? Iya, benar. Bekerja sama memang sama Ubaya. Tapi aku emang dapat itu dari BK. BK itu apa ya? Bimbingan konseling. Iya, bimbingan konseling di SMA. Itu nggak lama ada Edufair dan ada Ubaya. Oh iya, benar. Kita lihat dulu maksudnya kalau misalnya kita daftar early bird yang first batch awal-awal itu kena berapa, dan itu masih murah. Jadinya aku memutuskan untuk masuk di situ. Karena kan kalau semakin akhir kan terlebih semakin mahal, juga ada tesnya yang belum tentu semuanya bisa masuk gitu kan. Susah kan tesnya, tes TPA yang kayak susah itulah pokoknya tesnya. Terus aku masuk lewat situ, pakai jalur itu. Kemudian untuk pemilihan jurusan, sebenarnya kalau hukum itu bukan yang aku pengen, tapi diarahkan. Dan so far ternyata arahan itu bagus. Mantap, oke. Ternyata arahannya memang sesuai gitu. Arahan siapa? Papa, mama? Arahan keluarga juga. Oh, keluarga. Karena kan Ubaya ini aku juga disarankan sama keluarga-keluarga deket gitu. Kayak udah masuk Ubaya aja gitu kan. Itu kalau aku ya. Mungkin kalau Devina mungkin ada cerita sendiri. Kalau aku sih dulu nggak pernah kepikiran kuliah. Astagfirullahaladzim. Enggak sih, aku tuh dulu soalnya gini kan, udah capek gitu loh. Waktu SMA udah belajar terus kan, apalagi aku dulu IPA, jadi kayak nggak ada waktu luang gitu loh. Kayak pulang sekolah les gitu kan, capek. Jadi kayak aduh, kayaknya nggak mau kuliah deh, capek deh kuliah. Terus sama papa mamaku tetap disuruh kuliah sih, cuman ya udah yang gampang-gampang aja gitu. Nah, kan dulu nggak ngerti kan, soalnya kalau misalnya kuliah menurutku yang gampang tuh yang desain gitu loh. Karena desain kayaknya nggak perlu teori, nggak perlu menghafalkan rumus-rumus dan apa-apanya gitu kan. Jadi oke lah, kayaknya coba deh masuk desain. Tapi masih bingung nih mau kuliah apa kursus, kan desain juga bisa kursus kan. Terus habis gitu sebenarnya aku tuh dapat 2 kali undangan dari Ubaya. Yang pertama itu aku nggak aku hiraukan gitu loh. Soalnya aku mikir kayak aku malas kuliah, aku cari kursus aja gitu kan. Terus habis gitu di semester kedua udah mau deket-deket UNAS nih kan, mulai worry nih kayak aduh, aku nih kuliah nggak sih gitu loh. Tiba-tiba Ubaya mengirimkan undangannya kembali. Wah, kedua kalinya. Dikasih kesempatan kedua. Dan itu puji Tuhannya juga sekolahku juga jalur undangan juga. Jadi kalau aku ikut itu juga udah dapet potongan gitu loh kalau aku masuk ke Ubaya. Jadi aku carilah, ya udah deh kayaknya Ubaya aja deh. Terus aku nyari jurusan apa ya yang kira-kira cocok gitu. Terus berhenti di FIK. Kayaknya ini asik nih, fashion design and product lifestyle. Kayaknya sih oke ya itu. Jadi aku memilih jurusan itu cuman berdasarkan karena aku suka mix and match baju. Udah gitu doang. Aku nggak pernah bisa gambar, bahkan aku nggak suka gambar. Sampai sekarang aku nggak suka gambar. Dari kecil juga kalau dicari, pasti kamu dulu suka gambar ya? Enggak ada, aku buku gambar aja nggak suka gitu loh. Jadi kadang orang-orang sampai heran, kamu nih lucu ya, nggak suka gambar tapi masuk FIK. Buktinya sampai sekarang aku bertahan gitu. Berarti kan nggak mesti suka gambar kan yang masuk desain, karena di FIK sendiri juga diajari dari awal.
benar-benar kayak kamu nggak bisa gambar sampai bisa gambar gitu loh. Jadi nggak cuman diajari desain terus gambar jahit itu enggak, tapi juga mungkin brandingnya, marketingnya juga gitu sih. Terus itu adalah pertama kali kita memilih decision untuk berkuliah di Ubaya. Sebenarnya kalau kita mikir-mikir gini tuh kayak nggak nyangka nggak sih kalau kita duduk di sini juga gitu kan. Soalnya dulu kepikiran kayak kamu kuliah terus tiba-tiba masuk kuliah terus tiba-tiba ikutan podcast gini juga ya kan. Aku juga awal mikirnya karena hukum itu juga berat, I didn't expect aku bakal duduk di sini. Menjadi menjadi pasanganku. Waduh, pasangan apa nih? Wah, maksudnya pasangan partner. Iya, partner ya. Podcast gitu lah. Nah, kita inilah move on maju sedikit lah satu langkah karena tadi sudah cerita gimana masuk ke Ubaya karena kita melangkahkan kaki pertama kan pasti waktu MOB. Sebenarnya enggak sih. Dulu pertama kali aku menginjakkan kaki di Ubaya itu waktu aku SMA. Waktu aku SMA itu aku lomba ceritanya, lomba dance di salah satu KMM-nya FBE. Oh, KM Sega. Iya Sega bener. Nah, itu ada acaranya namanya Spartan. Tapi acara Spartan itu memang sampai sekarang masih diterusin. Iya bener. Itu kayak ya lomba-lomba basket terus dance gitu kan, dan kebetulan ya aku juara 1 gitu ya waktu itu USC masih yang lama. Yang USC itu adalah Ubaya Sport Center. Iya, Sport Center teman-teman. Jadi itu USC yang lama, dan untungnya waktu aku sudah di kuliah di sini udah baru, sudah brand new. Gitu. Nah, ini cerita lucu. Sebenarnya agak serem juga sih. Jadi waktu aku lomba itu aku nggak sengaja foto di depannya gedung Evika. Jadi kayak dejavu gitu loh. Aku nggak pernah menyangka waktu itu, aku masih nggak ngerti bakal mau kuliah apa enggak gitu loh. Tapi aku foto dengan piala dan tulisan juara 1 itu di depannya Evika. Ini kalau kamu kepo ya. Kita tunjukkan ke kamera. Nih fotoku nih. Kelihatan nggak? Tapi ya nggak tahu ya, nanti aku kirim aja kali ya supaya ditampilin gitu. Tapi mukanya di blur aja. Waktu itu masih culun soalnya, sorry. Jadi ini aku foto pas di depannya gedung Fakultas Industri Kreatif. Dan sekarang aku jadi mahasiswanya. Kayak, wih gila, merinding. Masih bertahan untungnya sampai semester 5 ini. Kayak gitu sih. Itu ceritaku pertama kali menginjakkan kaki di Ubaya. Kalau aku sih pertama kali nginjakin kaki di Ubaya mungkin pas sudah daftar ulang, terus biasanya kan sebelum ospek itu kan ada namanya meet the parents kan. Iya. Yang orang tua itu jelasin kurikulum kuliah. Benar. Nah, itu pertama kali aku menginjakan gedung Ubaya itu di kantin PF. Karena kan acaranya memang di situ untuk meet the parents. Aku eksplor kantinnya dan shock gitu ya. Memang ternyata kantin kuliah tuh kayak gini, lebar banget. Terus kayak tenan itu banyak. Iya benar, di PF memang rame banget sih. Mejanya bagus, aku suka. Kayak food festival gitu ya. Benar. Memang aku benar-benar first timer banget. Setelah itu baru kegiatan ospek. Kalau ospek gimana nih? Kamu ada? Sebelumnya ospek itu sih aku sudah gimana ya, prepare for the worst lah ya. Biasanya kan karena dari zamanku 2018 itu masih ada era perpeloncoan. Benar-benar nggak ada, clear, aman. Terus aku tuh dapat pas MOB itu aku dapat mapping yang orang teknik, ya mahasiswa teknik, dan aku dapat lokasinya di gedung Teknobio. Jadi dari perpustakaan ke Teknobio itu kan jauh. Jauh. Dan aku di lantai 4, nggak boleh naik lift. Waktu itu Teknobio masih belum bisa ya, maksudnya belum ada gedung baru kan. Kalau sekarang udah ada gedung baru guys, di atasnya ada rooftop lagi. Bisa cek di mana tuh, baru official. Itu kalau aku MOB Univ ya. Tapi kalau pas MOB fakultas tuh mappingku udah ngomong. Mapping itu mahasiswa pendamping. Mapping Univ itu udah bilang, semangat ya MOB fakultas. Yang semangat. Semangat itu agak diteken. Semangat. MOB hukumnya. Ya. Ini memang kedengeran agak serem sih sampai zamanku juga. Tapi sampai sekarang tuh memang orang-orang itu selalu bilang kalau MOB-nya FH itu paling top. Iya kan hukum ya. Jadi sudah dilatih mentalnya biar nanti waktu lulus, waktu kerja itu mentalnya udah nggak tempe lagi.
udah ya kan? kayak top Marco top lah. Iya, bener. Itu kalau di Eva dan Unif di angkatan 18. Kalau di angkatan 19 punya Devina gimana nih ceritanya? Sama aja sih kayaknya. Justru malah aku pengen, kalau misalnya pengen kembali ya, itu pengen kembali ke masa-masa MOB yang kayak belum ngerti apa-apa. Terus kan dulu tuh ya itu sama kayak kamu. Jadi masih mikir kayak era perpeloncoan gitu lah. Jadi waktu dari SMA mau ke kuliah tuh kayak takut. Mau ospek tuh takut. Bahkan aku berangkat dari rumah ke kampus ya buat MOB itu aku gemeteran gitu loh. Aku takut kalau misalnya aku dimarahin lah atau nanti apa gitu kan. Jadi kayak ya takut lah intinya. Terus ternyata seru banget. Bahkan sampai ada HAS juga, itu aku sampai wih. HAS itu hari apresiasi seni. Yang konser itu ya. MAS dulu. Dulu MAS sih. Karena malam kan. Iya, malam. Musiknya itu malam. Iya, benar. Tapi ya, untuk di MOB fakultas fun ya? Fun. Ya lumayan dimarahin sih. Tapi kalau dimarahin karena memang salah juga ya masuk akal dong. Ya kan? Tapi memang FIK itu terkenal di MOB fakultasnya itu dia selalu pakai apa sih? Cosplay, baju-baju cosplay yang gambar gitu. Kostum cosplay maksudmu. Itu enggak sih, itu mata kuliah lebih tepatnya. Itu kayak UAS mata kuliah kreativitas. Jadi disuruh kayak cosplay gitu deh. Jadi cosplaynya nggak mesti kayak Jepang gitu loh ya. Kan biasanya orang bilang cosplay selalu yang Jepang gitu kan. Enggak, jadi ada tema-temanya. Waktu aku semester 1 itu aku dapet temanya Mahabharata tahu. Mahabharata itu yang itu nggak sih? Mahabharata itu yang India, yang kerajaan-kerajaan gitu. Aku jadi Krishna, tapi Krishna yang versi cewek gitu. Biru. Enggak, untungnya enggak biru-biru gitu sih. Krishna versi cantik aja gitu. Kalau nggak salah ada beritanya juga loh di UBA official kalau nggak salah loh ya. Kita akan Iya, siapa tahu ada sumber informasi. Siapa tahu kita bisa munculin nih. Ini dia. Foto Devina menjadi Krishna. Nggak tahu deh. Ibu kalau kayaknya setiap fakultas itu punya ciri khas masing-masing. Iya, ya. Ciri khasnya seru, misal kayak hukum itu wah tekanannya oke. Tapi kalau di FIK tuh fun. Iya. Terus kemudian kan kita juga udah tadi ngomongin soal MOB gitu. Iya. Sekarang kita ngomongin soal culture shock. Iya, karena udah masuk nih ya. Ini kan, step lebih maju lagi ya. Karena kan dari kehidupan SMA ke kuliah itu kan ada perbedaan apa ya? Kebiasaan, habit, apapun gitu. Apapun semuanya sih kayaknya. Jadi kayak ketika kamu masuk kuliah itu adalah big step banget menurutku. Nah, kalau kamu nih Dev, culture shock yang kamu paling alamin itu apa? Kalau mau masih inget? Aku ini sih, perkara waktu sih. Karena jam kuliah kita kan udah beda ya sama jam sekolah. Kalau dulu SMA kan kayak berangkat harus jam segini, pulang jam segini. Terus pakai seragam. Kalau sekarang kuliah terserah mau bajunya terserah gitu lah. Malah aku pernah telat cuman gara-gara aku bingung hari ini mau pakai baju apa. Karena biasanya di kampus selalu ada fashion police nggak sih? Kita nggak pernah ganti. Ya ampun, kamu korbannya ya? Gimana ceritanya? Misalnya aku pakai baju flanel hijau. Lusa aku pakai lagi ada yang notice, kok bajumu nggak ganti? Iya. Kita harus ngasih tahu, ada teknologi namanya mesin cuci. Tapi itu kalau kamu ya, kalau aku merasa di Ubaya itu selalu, ini buat cowok-cowok ya ini ya, selalu ada yang pakai baju kotak-kotak merah hitam. Flanel merah hitam itu kayaknya itu gak sih? Memang baju wajib gak sih? Iya. Di lemari kita tuh pasti ada. Kamu punya kan pasti? Aku nggak punya. Punya 2. Tapi aku setiap hari ke kampus, entah itu di halte atau di bis atau waktu pergi ke kantin ke Kluih, ke PF lah, itu selalu ketemu sama cowok yang pakai flanel merah hitam gitu loh. Itu kenapa sih? Itu seragam gitu kan? Enggak, itu kalau misalnya kamu cari di distro itu paling kelihatan. Iya. Setiap hari loh, Dis. Setiap hari loh ketemu yang kayak gitu-gituan. Beneran ada, serius, dan itu biasanya most likely nggak itu doang, kadang pokoknya flanel pun. Iya, bener-bener. Ini coba ya teman-teman, mungkin yang cowok-cowok yang dengerin di rumah pasti ada, aku yakin pasti ada kotak-kotak merah hitam. Orang kameramen kita aja bajunya merah. Memang itu sudah ini ya baju wajib buat cowok-cowok ya, bener. Kalau aku sih culture shocknya selain itu waktu sih terutama yang paling itu, soalnya kan kalau di sekolah kan jadwalnya strict tuh, kita 6:30 pulang jam 3. Ya, bener-bener itu repeat gitu ya, sampai Jumat. Tapi kadang kalau misalnya kita kuliah ada mata kuliah yang jedanya itu lumayan gitu, kayak 2 jam 3 jam, mau pulang nanggung, nggak pulang bingung. Pagi sama agak sorean gitu ya. Bener.
Nah, dulu tuh karena aku masih belum punya tempat kosannya temen gitu kan. Kalau misalnya masih kayak maba gitu agak sungkan gak sih kalau mau ke kos temen? belum deket juga kan. Jadi aku prefer untuk ke perpustakaan. Di perpus tuh enak banget sebenarnya dulu itu buat kalau aku buat kerja tugas sih. Iya. Perpus kan juga banyak fasilitasnya ya, nggak mesti kayak kamu kerja tugas dan kamu istirahat gitu ya. Tapi juga ada cinema room, kamu bisa nonton juga kan. Itu adalah perpustakaan yang baru guys. Iya. Nah, berarti baru banget ya karena aku baru masuk itu ya. Baru karena sebelum aku tuh masih old school gitu, tapi pas udah mau masuk bener-bener. Itu modelnya kayak co-working space, itu bagus banget. Iya, kayak semi cafe juga. Iya, dan jadi itu nyaman. Ada kayak ruangan sebenarnya disewakan tapi for free. Jadi kamu tetap laporan aja pakai email GoAya kalau kamu itu mau sewa. Kayak booking gitu ya. Ada cinema room juga dan itu smart TV. Wow. Bisa lihat Netflix. Itu sebenarnya tuh aku tuh pengen banget nyobain, cuman selalu telat booking aja. Jadi selalu keduluan orang gitu loh. Iya, sistemnya war sih jatuhnya. Iya, war. mau sewa itu beneran. Bahkan tempat buat rapat juga ada nggak sih? Iya. Yang kursinya tempat itu bagus banget. Iya, bagus banget. Terus ada TV-nya juga. Pokoknya fasilitasnya oke banget. Juga ada tempat lesehannya ya kan? Ada beanbag. Iya. Ada beanbag. Iya, benar-benar. Iya, seru banget lah pokoknya. Serius, perpustakaan itu sebelum hits pandemi itu adalah tempat terbekennya Ubaya. Iya, benar. So far. Nah, itu kalau masih belum ketemu temen ya. Tapi kalau sudah kamu beberapa minggu nih kuliah terus ketemu bestiesmu. Itu pasti kalau aku ya kadang bukan nginep, kayak tidur di kosnya temanku, terus nanti pasang alarm terus balik lagi ke kampus gitu. Asik loh banget, asik banget. Tapi pertama kali kamu ketemu besties itu gimana sih, Dev, ceritanya? Aku? Kalau aku sebentar, aku kayak lupa ya, maaf ya teman-temanku. Temennya Devina. Kayaknya ini nih, gara-gara Rektor Cup. Kan dulu waktu MOB kan selalu ada Rektor Cup nih, sampai sekarang kan juga masih ada Rektor Cup. Nah, waktu itu Rektor Cup-nya juga masih offline aku MOB-nya, jadi aku ikut Rektor Cup dance, cabang dance. Terus kan seleksi nih biasanya setiap fakultas kan, terus aku sama anak-anak FK yang lain tuh seleksi dance, terus ketemu nih satu tim gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu 5 orang ya, apa berapa ya lupa. Ya itu langsung sekumpulan jadi temanku sampai sekarang. Jadi untuk teman-temannya Devina, nggak apa, mau ngasih tahu aja, Devina itu di carry ya, kamu selama perkuliahan dibantu juga. Iya, aku dibantu sama mereka sih. Jadi, gitu. Tapi sampai dan sekarang kebetulan masih sekelas? Iya, sampai sekarang masih sekelas. Cuman satu doang yang beda jurusan gitu. Jadi kebanyakan jurusannya sama, dan kita saling carry gitu kayak nanti kalau aku pusing kamu dengerin dosennya yang ngomong gitu. Nanti kita bagian. Iya, nanti gantian gitu. Bener. Jadi kita bertemunya lewat hobi yang sama. Gak tahu kalau kamu. Nah, kalau aku pertama kali ketemu besties itu gini, ini ceritanya agak lucu. Jadi kita, angkatanku, Fakultas Hukum 2018 itu ngadain yang namanya gathering sebelum mulai ospek. Itu kita modal nekat sih sebenarnya, karena kan kayak kita tuh apa ya, blind date gitu. Kok blind date? Blind date? Iya, sistemnya kayak blind date sih, kalau couple ya. Jadi sistemnya ini kan kayak ada meja panjang. Kan kita nggak mungkin dong bawa tulisan Eva 18 itu kan malu. Iya benar ya benar. Kita itu caranya kayak gini. Udah datang kita tuh lihat-lihatan agak lama, kan baru nyamperin. Sorry, kamu Eva bukannya? Oh iya. Gitu. Kok aku nggak kepikiran ya dulu ya? Soalnya itu modal nekat sih, dan cutting itu juga pada bilang baru Eva 18 yang kayak gini. Terus aku ketemu temanku namanya Yoga. Itu Hai Yoga. Temanku cuma satu tapi nge-carry aku sampai sekarang, serius. Oke. Untuk Yoga, jasamu besar. Oke. Kirain kamu mau Yoga I love you. Gitu. Enggak ya? Oke. Lah, kamu pernah nggak sih dimarahin dosen? Pernah kayaknya. Karena apa tuh? Karena salah paham instruksi. Jadi misal disuruh tugasnya itu di print, aku kira nggak di print. Itu pertama kali? Itu pertama kali dimarahin. Waktu semester 1 gitu ya? Kalau semester 1, 2 itu honestly aku nggak pernah dimarahin semua. Semester 3 tuh. Semua parah banget. Terus aku ndredeg. Asli aku ndredeg kayak chaotic gitu hatiku. Kayak langsung jadi nggak mood kelas. Tapi tetap kelas. Cuman Iya. Emang biasanya kalau dimarahin kita langsung jadi cegek gitu juga kan? Kayak bad mood. Iya, Kalau aku pertama kali dimarahin aku ingat banget sih. Waktu semester 1, itu waktu week kedua, yaitu yang mata kuliah kreativitas itu. Nah, aku mikir ya, aku kan jurusan fashion nih.
ya kan, jurusan fashion. Terus aku di week pertama awal-awal tuh kan masih ada waktu untuk mikir nih mau pakai baju apa, effortnya itu masih ada gitu loh di week pertama. Terus aku mikir kayak, wih kayaknya bagus nih pakai baju ini. Nah itu aku pakai bajunya yang bolong di sini, shoulder cut gitu. Jadi kerah tapi sini bolong. Iya berkerah terus ininya iya sih? fashionable, bener baju yang fashionable gitu. Nah aku mikirnya kan tetap kayak ya udahlah berkerah juga nggak apa-apa kan pasti gitu kan. Tahu-tahu selesai kelas dipanggil kan aku duduk selalu di belakang kan duduknya. Terus ditunjuk itu kamu yang duduk belakang itu siapa iya kamu yang toleh oh aku gitu. Paniknya Iya, ada. maaf Pis kenapa itu kalau saya lihat kamu pakai baju itu lagi kamu jangan ikut kelas saya. Oh oke. Wow. Mulai kaget semua, masalahnya semua mata langsung memandang ke aku gitu loh, langsung kayak malu banget. Pas masih berlangsung kelas. Enggak, udah selesai kelas gitu ceritanya. Jadi kayaknya dia waktu awal kelas kan nggak mungkin ngeliatin satu-satu kan, tapi mungkin waktu di absen terus kan mulai belajar gitu kan. Jadi waktu selesai kelas itu baru diomongin kayak baru gitu. notice ya kalau Iya, bener. panik. Ya memang emang bodoh sih aku. Kenapa juga pakai baju bolong gitu kan? Paniknya ada. Iya bener, panik bener. Panik pol. Panik waktu itu sampai kayak mau nangis gitu loh. Soalnya malu banget. Sampai kakak kelas juga bilang, kamu ngapain sih pakai baju kayak gitu? Aku juga nggak tahu. Soalnya kan kayak kita kan kalau masih semester 1 itu kan kayak masih excited ya. Masih ada euforia nggak pakai seragam. Jadi itu kita ngerasa kita itu setiap hari harus OOTD. Ini ya, mungkin pengalaman terakhir yang bisa aku ceritain ini kayaknya juga mendobrak gitu kali ya. Apa nih? Jadi kan kita kalau ke kampus tiap hari kan parkir DS1. Nah, kalau ke kampus kan harus pakai shuttle bus kan. Bis kita yang kuning itu. Kita kasih info dulu kan Ubaya Tizen. Kalau Ubaya itu punya fasilitas shuttle bus. Iya, shuttle bus. Bis kuning. Iya, bis kuning. Kalau kita biasa bilangnya Tayo sih. Nggak tahu ya kalau anak-anak lain ya. Langsung tiba-tiba kayak turun-temurun gitu loh. Semua orang bilang nunggu apa? Tayo. Tunggu Tayo. Ya itu kalau nggak bis kuning. Nah itu kalau misalnya kita masuk ke kampus gitu ya, kelas jam 7 gitu. Biasanya aku udah datang jam 7 kurang supaya naik bisnya itu nggak mepet-mepet gitu loh. Tapi juga ada beberapa kali itu aku telat gitu kan. Nah kamu kan tahu sendiri aku Evika nih bawaannya banyak kan. Jadi nggak mesti yang harus bawa tas satu doang itu, jarang banget malah. Kadang aku juga bawa koper, bawa tas yang isinya kain-kain, bawa itu nggak sih yang biasanya toolbox, manekin. Iya biasanya kalau udah di angkatan atas manekin bawanya. Tapi waktu itu aku belum bawa manekin, cuman tetap banyak gitu loh. Belum nanti yang isinya laptop, belum nanti yang isinya, aduh pokoknya banyak deh pokoknya. Jadi kalau misalnya aku udah telat nih ya, tapi itu juga salahku sih karena aku telat. Tapi ya tolonglah kalau misalnya ketemu anak-anak Evika gitu ya di bis, kalau udah kelihatan sesak gitu ya mohon tolong cowok-cowok Ubaya kasihlah tempat duduk buat kita gitu ya. Masa kita berdiri di tengah gitu kan nggak bisa pegangan kan Dis, nggak bisa pegangan atas gitu loh. Jadi bawa barang-barangnya banyak. Jadi itu sebenarnya naik bis apa wusu gitu loh. Tolong untuk lelaki Ubaya, tolong empatinya. Iya, tolong ya. Jadi nanti kalau misalnya kita offline lagi, kayaknya udah nggak perlu kasih simbol lagi gitu loh, nggak usah. Gimana deh kalau kamu ngasih simbol? Iya, aku tuh dulu sampai kayak gini. Itu loh kayak ngasih ini loh aku bawa ini gitu loh. Coba tolong kasih berdiri gitu lah, kasih aku duduk gitu kan. Jadi nggak usah biar peka gitu loh nantinya ini dobrakan buat cowok Ubaya ya. Tolong lelaki Ubaya empatinya, kasihan gitu teman saya. Iya energinya nafasnya terbuang-buang. Iya aku tuh bawa barang tapi kayak wusu gitu loh, kayak latihan keseimbangan jadinya, kan bisnya juga kadang ngerem gitu kan. Nah ya gitu deh. Aku tuh pernah kalau naik bus pengalaman tuh
iya ini hitungannya pengenalan pertama. Jadi kan Ubaya itu punya fasilitas shuttle bus teman-teman. Nah fungsinya itu mengantarkan dari parkiran S1 ke gedung. Nah untuk mahasiswa S1 itu nggak boleh parkir di depan perpustakaan. Makanya ada lahan terpisah, terus ke gedungnya itu pakai shuttle bus. Nah shuttle bus itu kalau kelas pagi, terutama paling pagi itu mungkin jam 7 lah ya, kelas paling pagi. Semua fakultas itu jam 7. Jadi jam 7 itu ada kelas yang paling chaotic. Chaoticnya dalam artian semua orang telat, gopoh. Iya. Demi ini. 7 kurang 5 itu biasanya, aduh. Ini bus. Udah tahu nih bus. Nah, itu kan semua masuk tuh. Sampai berdiri. Sampai kamu itu enggak usah pegangan. Iya kan? Iya, Aku itu rasanya nyawaku mau hilang di bus. Jadi itu gini, ini tuh kan bus kan aku sudah kayak badanku tuh masih kurus. Dulu kurus. Oh, dulu kurus. Nah, masuk itu aku di depan pintu, peganganku cuma pintu. Lah kalau misalnya aku pencet gini kan kebuka. Iya. Ya Allah. Ya itu berarti memang ya ini semoga nanti kalau offline lagi ya pertimbangkan waktu lah ya supaya nggak telat kan. Tapi kalau diinget-inget juga itu kejadian lucu sih deh. Soalnya kalau aku sih udah kuliah offline 1 semester lebih 1 bulan lah. Itu sudah mencoba semua jenis tayo yang ada di Ubaya. Yang mau duduk kursinya yang duduk depan semua, hadap depan semua, ada yang hadap-hadapan gini, kayak angkot gitu ya. Ada juga yang ya itu yang tadi kursinya yang kayak bus pariwisata, itu asik sih. Aku juga udah pernah kayak yang udah di depan dashboard juga pernah, di tengah-tengah belakangnya Pak supirnya juga pernah, di belakang juga pernah. Gitu, asik sih, asik. Aku suka busnya yang hadap-hadapan kursinya. Kenapa? Adem. Oh iya sih, iya AC-nya lebih dingin, benar. Dan itu lebih luas juga kan. Dan kalau tengahnya itu ada pegangannya gini loh. Nah, kalau misalnya yang bus pariwisata itu peganganmu cuman bismillahirrahmanirrahim. Iya bener sih ya. Iya bener. Ya Allah tolong. Iya. Tapi kalau bis yang itu sebenarnya lebih susah loh. Iya. Soalnya kamu lebih cepet-cepetan kan kursinya lebih dikit ya. Jadi lebih cepet-cepetan. Iya. Duluan gitu loh siapa yang duduk gitu kan. Kadang kalau yang bis yang depan itu malah nggak ada pegangan jadi kayak iya kadang nggak ada pegangan. Kayak pipa dong. Tapi tuh kayaknya ada tujuannya deh kayak ada pegangannya. Siapa tahu nanti ada yang jatuh gitu kan. Waduh. Ada yang menangkap terus tiba-tiba jatuh cinta. Waduh. Ya itu mungkin salah satu tujuannya ya. Siapa tahu ya kan. Siapa tahu. Iya, cintaku bersemi di bus tayo. Waduh. Shuttle bus ini selalu punya cerita. Iya, shuttle bus selalu punya cerita. Menarik gitu loh. Bener. Terus kadang juga aku juga pernah pakai yang elf karena sering pulang malam. Oh iya, yang elf itu Ubaya itu juga punya elf, tapi elfnya itu jalannya kalau misalnya di atas jam 7 nggak sih? Atau aku lupa sih, aku tuh nggak ngerti detailnya. Cuman karena dulu kan selalu ada kegiatan kan, kayak rapat atau latihan gitu, mesti pulangnya di atas jam 10 lah. Itu biasanya dijemput naik elf. Naik elf gitu, iya. Kalau misalnya bus itu cuma sampai jam 10 malam sih. Iya, soalnya kan bus kapasitasnya buat yang besar, elf buat yang dikit-dikit. Yang sedikit-sedikit. Seru ya bahas bus ini. Seru banget. Apa lagi? Kita, karena kamu tadi mention pulang malam, berarti kita saatnya membahas kepanitiaan offline. Ya nggak sih? Iya. Nah, pertama kali kamu ikut kepanitiaan atau organisasi offline pertama kali first time itu apa? Ikut apa kamu? Ya lagi-lagi yang menyangkut tentang nari ya. Karena hidupku semua tentang menari gitu loh. Jadi waktu pertama ya langsung diajak ke UKM tari, langsung ikut aja. 2 tahun periode gitu. Kalau kamu? Kalau aku karena Devina punya konsistensi di dance, kalau aku punya konsistensi di radio kampus. Nah di Ubaya ini cuma punya 5 radio kampus, nggak semua fakultas punya. Dari radio kampus hukum, terus kemudian FBE, terus abis itu apa lagi ya? Teknik, farmasi, sama politeknik. Oke. Nah dari radio itu juga nganterin aku ke sini. Oke, waduh. Terharu ya. Iya. Perjuangan panjang itu. Tapi itu kan berarti kita ada kesamaan nih kan, karena kita ikut organisasi sesuai dengan hobi kita gitu loh. Karena kan intinya kita cari organisasi itu yang stress relief, bukan stress. Kalau buat kita loh ya, kalau buat kita. Jadi mungkin kalau suntuk kuliah gitu, aku ikut kepanitiaan tuh tujuannya ya buat supaya nggak stres, supaya nggak suntuk. Meskipun juga nari juga capek sih, tapi capeknya tuh capek yang nyenengin, jadi nggak nyesel gitu. Lu
apa ya, lega gitu. Iya, benar-benar. Iya sih, itu semua pengalaman kita ya. Kalau ada yang buruk jangan diambil, tapi kalau yang seru ya ketawa aja lah. Ini cerita kita, nggak tahu cerita teman-teman UBRizen mungkin kalau ada mau yang diceritakan ya. Siapa tahu kita nanti bisa open Q&A mungkin ya. Bener buat teman-teman UBRizen bisa ceritain cerita kalian juga. Kalau misalnya teman-teman UBRizen punya cerita yang lebih seru dari kita, boleh komen below. Komen. Dan kalau gitu jangan lupa subscribe juga. Jangan lupa nyalain notification-nya. Like, share ke teman-teman kalian. Subscribe dulu, kita subscribe. Oke. Jadi segitu cerita sharing dari kita di episode 3 kali ini. Jangan lupa dengerin terus kita di episode sebelumnya mungkin juga yang belum denger. Episode 1, episode 2. Ini episode ketiga harus nonton. Nantikan kita di episode selanjutnya. Bye bye.